Lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Pengertian: lingkungan hidup adalah ruangan yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Jenis-jenis lingkungan hidup. A. Biotik. Biotik adalah berkaitan dengan makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Secara khusus diklasifikasikan menjadi 3. 1. Produsen. Organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. 2. Konsumen. Organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. 3. Pengurai. Organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. B. Abiotik. Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidupnya. 1. Air. Komponen yang menjadi penentu dari kelangsungan hidup. 2. Tanah sebagai tempat hidup makhluk hidup. 3. Udara. Gas komponen penyusun atmosfer bumi. 4. Cahaya matahari, sumber energi utama bagi kehidupan. 5. Kelembapan, jumlah kadar air yang terdapat di udara. 6. Suhu, komponen yang berpengaruh proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. 7. Iklim, keadaan rata-rata cuaca di wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup sosial ialah kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Lingkungan budaya ialah kondisi berupa materi maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Selanjutnya, lingkungan hidup dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, lingkungan hidup alami, terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alami dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan hidup air dan darat. Pada lingkungan hidup air terdiri atas danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan pada lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang. B. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Karakteristik lingkungan ini tidak beragam bentuk dan hanya terdiri dari 1 jenis. Contoh lingkungan buatan termasuk jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. Yang selanjutnya, manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan terdiri dari: pertama, lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Kedua, lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Ketiga, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Keempat, lingkungan sebagai penyedia mikroorganisme. Kelima, lingkungan sebagai penyedia oksigen. Dan keenam, lingkungan sebagai penyedia tanah. Kualitas lingkungan. 1. Pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi diri kita. Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Daya dukung lingkungan harus selalu diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kondisi baik. Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendorong kelompok atau populasi dari berbagai jenis makhluk hidup tertentu untuk hidup dalam lingkungan tertentu. 2. Indeks kualitas lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan hidup saat ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Pengukuran tersebut diadopsi dari beberapa sumber, yaitu Environmental Performance Index atau IPI yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale. 3 indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia adalah Indeks Kualitas Air atau IKA,
kualitas udara atau IKU dan Indeks Kualitas Lahan atau IKL. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. 1. Faktor alam, iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, aktivitas gunung berapi. Kedua, faktor sosial budaya. Faktor tersebut yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi masyarakat setempat, dan cara berpikir masyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah lingkungan. 1. Global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan satu di antara masalah lingkungan yang paling menyita perhatian dunia. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti CO, CO2, dan sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Pemanasan global berdampak kenaikan suhu permukaan bumi dan lautan. Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan lapisan es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Selain itu, pemanasan global juga mengubah pola alami musim dan curah hujan. Sebagai akibatnya terjadi perubahan cuaca yang terdampak pada produksi pertanian atau kehutanan. Usaha tani seringkali mengalami gagal panen dan peluang terjadinya kebakaran hutan meningkat akibat musim kering yang berkepanjangan. 2. Pencemaran udara. Banyak kota besar di dunia sering mengalami polusi udara. Polusi udara atau pencemaran udara ini disebabkan oleh pembakaran bahan-bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, nitrat, cyanida, dan sulfat. Gas-gas tersebut dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang semakin besar jumlah dan frekuensi penggunaannya, penggunaan bahan bakar untuk industri, dan juga asap yang bersumber dari kebakaran hutan. Pencemaran udara berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Penurunan kandungan oksigen atau O2 yang diikuti peningkatan gas-gas pencemar dapat mengakibatkan gangguan pada pernafasan. Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Air hujan tersebut memiliki derajat tingkat keasaman atau pH lebih kecil dari 5,6 dan mengandung sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Yang selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air seringkali terjadi sebagai dampak dari industri, pemukiman, dan penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri. Penggunaan bahan kimia seperti poliklorinasi, bifenil, pelarut pembersih, dan deterjen juga dapat menimbulkan pencemaran air. Polutan-polutan tersebut membuat air menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan kehidupan akuatik. Contoh pencemaran air terjadi di Sungai Citarum yang membentang dari Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bekasi. Hal tersebut mendapat perhatian oleh lembaga internasional akibat air tercemar berat. Data menunjukkan bahwa kondisi air Sungai Citarum memiliki komposisi 54% tercemar berat, 23% tercemar sedang, 20% tercemar ringan. Yang selanjutnya, pencemaran pantai dan laut. Fenomena pengasaman laut merupakan dampak langsung dari kelebihan produksi gas karbon dioksida atau CO2. Keasaman lautan telah meningkat selama 250 tahun terakhir. Pada tahun 2100, kemungkinan akan meningkat sekitar 150%. Dan dampak utamanya adalah kepunahan kerang dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Masalah kerusakan lingkungan pantai dan laut pada umumnya disebabkan oleh pengaruh dua faktor, yaitu faktor alami dan non-alami. Faktor alami bersumber dari alam seperti letusan gunung berapi di dasar laut yang menghasilkan gas-gas beracun. Faktor non-alami bersumber dari aktivitas manusia di pesisir dan perairan laut, seperti tidak menjaga kebersihan pesisir dan membuang sampah sembarangan ke laut, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan keindahan panorama laut. Yang selanjutnya, pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah hampir sama dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida
serta pembuangan limbah domestik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000, kerusakan tanah merupakan perubahan sifat dasar tanah yang melebihi kriteria baku tanah. Pencemaran yang terjadi akibat adanya bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut berupa zat kimia, cair, padat maupun gas yang berasal dari alam maupun dari aktivitas manusia yang telah ditentukan dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang terakhir, peningkatan jumlah populasi. Tambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkat. Di sisi lain, ketersediaan semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam, seperti kebutuhan air, makanan, atau bahan bakar. Pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi makanan seringkali dilakukan dengan memanfaatkan pestisida. Penggunaan lahan kimia tersebut justru menimbulkan masalah baru berupa penurunan kualitas tanah dan kesehatan manusia. Jadi, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya dukung lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu upaya-upaya untuk mencegah hal-hal tersebut, yaitu A. Mengatasi global warming atau pemanasan global dengan cara meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. B. Melakukan pelestarian udara dengan cara penanaman pohon, pengurangan emisi pembuangan gas sisa pembakaran, dan penghindaran penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. C. Mengatasi masalah lingkungan air dengan cara pembuangan limbah industri, limbah kimia dan radioaktif yang tepat dan meminimalkan polusi plastik. D. Melakukan pelestarian laut dan pantai, upaya yang dapat dilakukan dengan cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang dan menghindari penggunaan bahan peledak maupun penggunaan pukat harimau. E. Melakukan pelestarian tanah dengan cara melakukan reforestasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dan pembuatan terasering atau sengkit dan